Lebih dari 100 juta orang akan mudik lebaran tahun ini. Presiden Joko Widodo menyebut prediksi pemudik 123 juta orang jauh lebih besar dibanding tahun lalu. Hingga perlu diantisipasi mencegah kepadatan terutama di moda transportasi darat. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut titik krusial arus mudik lebaran tahun ini yaitu di tol Trans Jawa Cikampek Palimanan dan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni. Demi kelancaran pemudik, polisi menyiapkan rekayasa lalu lintas mencegah kemacetan. Di antaranya aturan ganjil genap di dalam tol untuk kendaraan pribadi mulai 18 hingga 21 April 2023. One way kendaraan juga berlaku di Jalan Tol Cikatama kilometer 72 hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung. Sementara sistem kontraflow akan dilakukan di Tol Karawang Barat, kilometer 47 hingga kilometer 72 Tol Cikampek Utama. Selain rekayasa lalu lintas, seperti apa strategi memecah kepadatan pemudik? Kita bahas setelah tayangan berikut ini. Kepadatan arus mudik terlihat di kilometer 199 Tol Palikanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sejumlah pengendara berhenti di bahu jalan hingga memperparah kepadatan lalu lintas. Sementara arus lalu lintas di Tol Cikatama terpantau lancar pada Minggu sore. 9 dari 10 gardu Tol Cikampek Utama dibuka untuk transaksi. Ramai pemudik yang meninggalkan Jakarta juga terlihat di Tol Jakarta Cikampek Minggu siang. Kendaraan yang melintas didominasi mobil pribadi dan bus antar kota, sedangkan kendaraan berat yang melintas mulai berkurang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut terdapat 3 titik krusial yang jadi perhatian pemerintah saat mudik lebaran tahun ini, yaitu ruas tol dari Jakarta menuju Semarang, Pelabuhan Merak dan Bakauheni, serta penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta. Tanggal 18 jam 14 akan dilakukan one way, dipimpin oleh Kakor Lantas. Setelah itu relatif Cipali akan one way. Akan dilakukan kontraflow apabila dimungkinkan tengah malam. Ya. Itu yang menjadi perhatian utama kita dari identifikasi kita. Yang kedua adalah di Merak. Ya. Merak tahun lalu kita punya masalah, tetapi tahun ini kita tambah 4 pelabuhan di Ciwandan dan juga Kepanjang. Untuk mengatasi kemacetan di ruas tol, kepolisian menyiapkan rekayasa lalu lintas ganjil genap, kontraflow, dan one way. Untuk ganjil genap diterapkan di kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung pada 18 April mulai jam 2 siang hingga 12 malam. Selain itu, pada 19 April, 20 April, dan 21 April mulai jam 8 pagi hingga 12 malam. Rekayasa kontraflow diterapkan di kilometer 47 Karawang hingga kilometer 72 Tol Cikampek pada Selasa 18 April mulai jam 2 siang hingga 12 malam. Selain itu, pada 19 April, 20 April, dan 21 April pada jam 8 pagi hingga 12 malam. Sedangkan rekayasa lalu lintas one way diterapkan di kilometer 72 Tol Cikampek hingga kilometer 414 gerbang tol Kalikangkung pada Selasa 18 April mulai jam 2 siang hingga 12 malam. Selain itu, pada 19 April, 20 April, dan 21 April mulai jam 8 pagi hingga 12 malam. Untuk jalan tol, terutama ke arah timur, jalan tol Jakarta Cikampek, kemudian Cipali, karena di situ ada bottleneck dari Cikampek ke Cipali, kita akan melakukan rekayasa lalu lintas one way untuk Cipali, 72 sampai dengan 414. Kemudian di Jakarta Cikampek, karena sudah 4 lajur, ini kita maksimal akan melakukan kontraflow 3 lajur, sehingga masyarakat pengguna jalan yang akan mengarah ke Jakarta dari Bandung maupun dari timur Cikopo, ini bisa melalui jalan tol pada saat kontraflow diberlakukan di Jakarta Cikampek. Kementerian Perhubungan memprediksi 123,8 juta warga akan melakukan perjalanan mudik, naik 14,2% dibandingkan lebaran tahun lalu yang hanya 85,5 juta orang. Pergerakan masyarakat diprediksi didominasi di Pulau Jawa, yakni sebanyak 77,3 juta orang. Tim Liputan, Kompas TV.
Polisi akan melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mencegah kemacetan saat arus mudik Lebaran tahun ini. Seberapa efektif rekayasa ini mengurai kepadatan arus lalu lintas? Kita akan membahasnya malam ini bersama Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Latif Usman, serta Wakil Ketua Forum Angkutan Jalan dan Kereta Api Masyarakat Transportasi Indonesia, Dedi Herlambang. Selamat malam Bapak-bapak, dengan Friska di sini. Selamat malam, Malam. Pak Friska. Selamat malam, Selamat Pak. malam, Pak. Jadi, Ya, Pak. salam presisi. Selamat malam, terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Dirlantas terlebih dahulu. Kalau terakhir Polda Metro Jaya memprediksi akan ada 2 puncak arus mudik, Jumat kemarin dan nanti 18-19 yang keluar dari Jakarta. Progresnya sejauh ini seperti apa pantauan di lapangan, Pak? Iya, pantauan kami dari kemarin tanggal hari Jumat, pos sudah kami dirikan, anggota juga sudah kami sebar di lapangan, tetapi memang belum signifikan peningkatannya, hanya beberapa memang mengalami peningkatan dari hari Jumat, Sabtu, dan hari ini. Mungkin malam ini mudah-mudahan masyarakat sudah ada yang bergerak. Sehingga betul-betul diharapkan penyebaran pelaksanaan pemudik ini bisa terlaksana, sehingga tidak menumpuk semua nanti di tanggal 18, 19, dan 20. Ini kita betul-betul mengantisipasi hal tersebut. Tetapi memang skenario sudah dibuat, kami sudah melakukan rapat koordinasi secara nasional dari instansi-instansi terkait, dan kita juga sudah melaksanakan TFG, bagaimana simulasi pergerakan kendaraan khususnya arus mudik, apapun nanti arus balik yang akan meninggalkan Jakarta, apa nanti pada saat arus balik yang akan masuk ke Jakarta. Kita simulasikan yang tadi disampaikan oleh Pak Dirgakum, betul adalah mulai dari kilometer 47 sampai dengan 72 akan dilakukan kontraflow. Sampai 72 sampai dengan Kali Kangkung melaksanakan one way. Nah, ini skenario dibuat, dan bagaimana kami mengantisipasi khususnya angkatan keluaran yang dari Jakarta, karena kita sebagai penyumbang tentunya kami juga dari Jakarta, khususnya memang ada kunci kami ada di Cikunir, karena di Cikunir ini ada pertemuan antara dari Tanjung Priuk menuju Cikampek, Pondok Indah, tol Pondok Indah menuju Cikampek, dan tol dalam kota menuju Cikampek. Dan juga ada satu lagi sebetulnya mungkin masyarakat biar tersosialisasi, yaitu ada tol yang baru yang bisa digunakan sepanjang 34 km, yaitu yang dari arah Jakarta Utara langsung menuju Cibitung sebetulnya. Ini sosialisasi ini mudah-mudahan bisa digunakan. Nah, tetapi memang antisipasinya adalah bagaimana nanti mengelola di kilometer 47 ini. Nah, kami pun ada tol layang MBZ ini juga akan kita mainkan, sehingga pada saat menuju di kilometer 47 kita akan atur sedemikian rupa arus yang akan menuju ke arah timur ini khususnya. Ini yang sudah kita rencanakan. Jalur ini masih tetap favorit meskipun ada tol alternatif tadi ya, Pak ya? Betul. Ya. Nah, kalau setidaknya bisa mengurangi memang kepadatan di Cikunir, di jalur Cikampek. Nah, memang berimbas yang paling berat nanti akan bertemunya di kilometer 47, 48. Sampai dengan selanjutnya di kilometer 72. Nah, kalau mulai kilometer 47 itu selain jadwal yang sudah ada begitu untuk rekayasa lalu lintas, apakah bisa situasional juga dilakukannya, Pak? Iya, nanti setelah kilometer 47 sampai dengan 72 akan dilakukan one way. Sehingga memang harus dilakukan one way, karena ini arus yang menuju ke arah 47 memang harus mulai dipecah kembali, diperluas kembali sampai dengan kilometer 72. Nah, tadi sampai oleh Pak Dirgakum, memang kenapa dilakukan one way dari 72? Ini pengalaman tahun lalu, orang yang dari Bandung, yang dari Sadang itu masuk masih bisa melakukan perjalanan menuju ke Jakarta tidak terhambat. Jadi nanti di kilometer 47 sampai 72 hanya dilakukan kontraflow. Oke, jadi kontraflow, jadi sehingga yang ke arah Jakartanya pun masih bisa begitu ya Pak ya? Bisa. Tidak hanya yang keluar dari Jakarta saja. Nah, kalau Pak Dedi melihat tadi rekayasa yang sudah disiapkan untuk mengantisipasi pemudik, pergerakannya sangat banyak tahun ini, ada lebih dari 123 juta orang yang keluar. Nah, bagaimana? Sudahkah efektif sejauh ini Pak Dedi melihatnya? Ya, baik begini, terima kasih. Pada hakikatnya mudik itu dilakukan setiap tahun, dan mungkin juga saya mulai cerita historis sedikit juga ya. Dari zaman Hindia Belanda
sampai dengan sekarang itu euforia mudik Lebaran pasti selalu ada. Dan ketika serius pemerintah menangani simulasi mudik itu ketika zaman gubernurnya Ali Sadikin. Nah, sampai sekarang itu kan selalu evaluasi. Tapi ternyata selalu ada masalah ketika ada event mudik Lebaran. Itu special days. Memang itu harus itu kita anggap sebagai acara besar negara untuk mudik dan balik, ya ini Lebaran. Jadi pemerintah dalam hal ini selalu untuk mempromosikan jalan tol, sehingga jalan nasional yang seharusnya itu ada, itu sebenarnya malah kurang dipromosikan. Nah, pengalaman dari evaluasi yang tahun-tahun lalu, sejak sebelum pandemi pun, jalan nasional sebenarnya lengang, ya mungkin hanya didominasi oleh sepeda motor. Tapi ketika kita sibuk untuk merekayasa atau mensimulasi arus mudik, dalam ini selalu konsentrasi kepada jalan tol, baik itu kontraflow, buka tutup, kontraflow, lalu one way misalnya, atau satu arah. Yang tahun kemarin juga ada petaka juga, ada pemblokiran gitu ya. Ini yang kami sesak. Tapi beruntung tadi Jadi solusinya apa, Pak Izin, yang harus dicatat lebih dalam lagi oleh pemerintah? Baik, sebenarnya kami kurang setuju mengenai masalah one way. One way itu selalu berpihak kepada pengguna kendaraan pribadi. Tapi one way juga tidak berpihak kepada pengguna angkutan umum. Ya, pengguna angkutan umum kalau tahun kemarin dengan adanya one way, supply bus itu terlambat. Angkutan umum entah itu travel atau bus yang seharusnya bus itu TikTok dari Jakarta mungkin ke Kudus atau Semarang atau Jogja, TikTok bolak-balik. Dalam sehari mereka selama 24 jam bus itu bisa melakukan trip 2 kali, pulang dan pergi dan sebaliknya. Tapi ketika ada diberlakukan one way atau satu arah, mereka bisa terjebak. Mereka mungkin keluar melalui arteri keluar tol misalnya. Ternyata macet parah sehingga berjam-jam atau mungkin sampai 12 jam tidak sampai ke tujuan, atau mengambil penumpang balik itu yang terlambat. Makanya banyak di Kudus itu tahun 2022 harus balik juga sempat terlantar juga. Suplai busnya juga tidak ada yang dari Jakarta. Maka saya berharap pemerintah menghindari adanya rekayasa satu arah ini. Tapi bersyukur tadi DKM 47 sudah disampaikan Pak Firman, untuk khusus yang dari Bandung itu aman, jadi tidak ada. Jadi itu sudah salah satu solusi yang baik begitu ya, Pak Didi ya? Ya khusus, tapi kan khusus dari Bandung, yang dari Cirebon yang itu kan belum. Ya, oke. Terakhir Pak Dir, silakan apa untuk menanggapi evaluasi tadi dan bagaimana agar mudik ini aman dan nyaman untuk semua pengguna kendaraan pribadi maupun kendaraan umum? Ya, tentunya memang dari data yang kami peroleh, nanti khususnya wilayah Jabodetabek ini ada penyumbang 18,3 juta yang akan melakukan mudik. Paling besar memang menggunakan angkutan pribadi roda 4, yaitu sekitar 4 juta sekian. Yang kedua adalah nanti menggunakan roda 2, yaitu 3 juta sekian. Oleh sebab itu kami memang tidak terkonsentrasi hanya di roda 4, tapi kami juga terkonsentrasi untuk jalur alternatif yaitu pengguna sepeda motor. Walaupun saya betul-betul tidak menyarankan dan tidak istilahnya sedikit melarang penggunaan mudik menggunakan sepeda motor. Tetapi memang situasi yang demikian kita pun harus bijak, dan tentunya kami akan melakukan pengawasan secara ketat karena mudik ini bukan hanya lancar yang kita inginkan. Mudik ini harus aman bagi para pemudik itu sendiri. Sebab itu sepeda motor juga betul nanti yang mudik dengan sepeda motor akan kita awasi secara ketat. Baik, kita harapkan tentu mudiknya lancar, aman, di lapangan juga berjalan dengan baik. Terima kasih atas waktunya Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman. Terima kasih juga Wakil Ketua Forum Angkutan Jalan dan Kereta Api Masyarakat Transportasi Indonesia Dedi Herlambang. Terima kasih Bapak-Bapak, selamat malam, semoga sehat selalu. Malam, makasih.